Ini berawal dari sebenarnya pengenalan analisa fundamental. Jadi basis sifatnya pengenalan bahwa analisa fundamental itu tidak lepas daripada uh, sebuah kondisi yang biasa kita baca, kita bisa lihat tentunya di media. Sebenarnya fundamental itu bukan news, cuman faktor yang mempengaruhi daripada pergerakan harga memang ada yang dimulai dari news seperti demikian. Nah, ini perbedaannya seperti di gambaran ini bahwa fundamental itu lebih kepada keterangan-keterangan yang dimunculkan kondisi suatu ekonomi suatu negara, sementara kalau technical lebih banyak berkutat di chart, di grafik dan segala macam. Nah, beliau-beliau ini adalah merupakan trader yang kalau kita bilang adalah suhunya daripada fundamentalis orang bilang seperti itu. Jadi yang pertama adalah Benjamin Graham, di mana beliaulah yang awal mencetuskan bahwa ada suatu kondisi di mana harga dianggap terlalu mahal atau harga dianggap terlalu murah. Jadi dia membuat suatu kajian dalam suatu buku namanya Security Analyst dan Intelligent Investor. Dia membuat suatu pendapat bahwa di suatu kondisi bahwa suatu harga itu terlalu mahal atau terlalu murah, tidak selayaknya harga berada di level yang ada saat itu. Kemudian Warren Buffett yang kita kenal sampai sekarang masih hidup, bahwa membuat suatu rekonstruksi bahwa daripada Benjamin Graham tadi dengan analisa yang sama, dia bisa membuat suatu pola trading yang cukup fantastis hasilnya. Yang kita bisa lihat sampai sekarang ini, bagaimana Warren Buffett bisa menjadi orang yang sukses di bidang trading. Dan selanjutnya George Soros yang biasa kita kenal. Nah, beliau terkenal dengan Black Wednesday-nya. Jadi George Soros bisa mendeteksi adanya bubble ekonomi di mana kurang lebih basic teorinya sama. Artinya di saat harga yang sudah terlalu mahal atau terlalu murah itu dianggap sebagai suatu kondisi yang tidak sebenarnya. Seperti kita melihat mungkin kondisi sekarang seperti harga emas gitu. Harga emas sebenarnya sudah di level yang kita anggap ini sudah terlalu murah. Di level kalau tidak murah di harga emasnya, tapi di kondisi sekarang itu harga emas sudah dianggap bukan di level harga yang sebenarnya. Juga sama dengan seperti mata uang USD/JPY atau USD/Yen, itu juga sama, itu di level harga yang terlalu murah bahkan gitu kan, sudah murah. Jadi orang sebenarnya sudah berpikir bahwa yen terlalu melemah terhadap dolar seperti itu. Jadi akan terjadi suatu rekonstruksi bahwa harga akan bergerak ke arah yang sebenarnya level di mana harga itu berada di kondisi yang realnya. Nah, dengan teori-teori tersebut memang agak sedikit rumit ya, jadi sehingga membuat persepsi yang berbeda-beda di antara para trader itu sendiri, sehingga biasanya kalau trader yang baru belajar, baru pemula itu agak sedikit mengesampingkan analisa fundamental ini. Karena apa? Karena lebih kepada pemahaman. Orang menganggap fundamental itu selalu agak sulit dibanding dengan technical. Kalau technical sifatnya objektif, di mana ada suatu data yang diolah dan data itu berupa angka-angka yang sifatnya valid atau sifatnya nyata, itu tidak bisa orang membantahnya. Sementara kalau fundamental, orang masih bisa membantah bahwa suatu pemahaman berbeda-beda dari masing-masing trader itu membuat beragamnya hasil analisa daripada mereka-mereka yang berkecimpung di fundamentalis tadi. Nah, news memang bagian dasar daripada analisa fundamental, tapi news bukan analisa fundamental. Itu yang saya nyatakan di awal tadi, bahwa news yang berulang-ulang terjadi dengan arah yang sama baru bisa membentuk fundamental. Artinya apa? Seperti misalnya sekarang orang ramai bilang resesi.
Jadi resesi itu sebenarnya terjadi karena apa? Karena ketakutan orang, nama resesi sering disebut-sebut seperti itu. Jadi begitu nama itu disebut berulang-ulang sehingga membuat pasar bereaksi atas sebutan tersebut. Nah, misalnya nih saya contohkan, ada seorang anak ulangan matematikanya 10 kali dan 9 kali ulangan yang lain itu nilainya antara 7 dan 9. Artinya dia pada saat pelajaran matematika nilainya besar, kemudian hanya 1 kali dia dapat 4 gitu. Artinya nilainya jelek pada saat ulangan yang kesekian, itu maksudnya. Jadi dari situ tidak bisa disimpulkan bahwa si A itu orang yang bodoh seperti itu, atau kita secara random saja. Tetapi kita dulu membaca rapor kita kalau misalnya bahasa Indonesia 8, kemudian matematik 8, kemudian bahasa Inggris 8. Tapi kalau IPA-nya 4, dulu mungkin kita bilang, wah anak ini nggak pintar. Nah, sementara standar bagus tidaknya kita itu bukan hanya karena IPA gitu, nggak 4 tadi, tapi lihat kondisi keseluruhan bahwa nilai rata-rata kita berapa, barulah kita bisa membuat suatu kesimpulan, suatu pernyataan bahwa si A anak yang pintar. Nah, seperti itu. Nah, ini yang biasa kita temukan bahwa jika suku bunga kebijakan moneter itu membuat bullish, kemudian inflasi membuat bullish, pertumbuhan netral seperti itu. Nah, dengan kondisi begini itu bisa saling tarik-menarik seperti itu. Jadi belum tentu suatu kondisi misalnya, wah penganggurannya tinggi, tapi yang lain masih baik. Seperti itu. Jadi belum tentu negara itu dianggap negara yang jelek, gitu, yang saya nyatakan tadi. Ini prinsip-prinsip yang dipakai di analisa fundamental. Yang pertama adalah reaksi berantai, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dampaknya suatu informasi itu terletak kepada seringnya informasi itu digaungkan oleh para pelaku pasar. Kemudian jarak informasi, kalau informasinya sering terus sebentar dimunculkan lagi seperti sekarang, nanti siapa yang mau ngomong, nah, efeknya dimunculkan lagi, kemudian dari stasiun berita ini memunculkan lagi efeknya seperti ini, akhirnya ramai kan seperti itu. Kemudian sumber berita juga mempengaruhi, misalnya yang memberitakan CNN tentu berbeda dengan Al Jazeera yang memberitakan, atau yang Bloomberg yang memberitakan, dibandingkan dengan liputan yang di lokal Indonesia seperti itu ya. Jadi sumber beritanya pun harus juga terpercaya. Nah, keuntungan analisa fundamental tentunya yang pertama adalah dapat menentukan harga secara global, artinya trennya secara global dapat kita pahami. Kemudian kasus tertentu analisa ini sangat efektif untuk short term, karena kita bisa tahu arahnya mau kemana tadi. Kemudian fundamental juga menentukan tren jangka panjang atau long term. Kelemahannya tentunya kita sudah tahu bersama bahwa tidak bisa menentukan posisi secara cepat, artinya kita mau masuk buy atau sell di berapa, di mana, dan kapan waktunya. Terus asumsi yang dipakai juga banyak tergantung berita, jadi sering kadang-kadang berubah-ubah. Kok nilainya plus tapi kok nggak naik? Sering sekali kita mendengar pernyataan demikian bahwa kok penganggurannya kan naik, harusnya kan jelek, tapi kenapa harganya diam? Kenapa harganya tidak, atau bahkan berbalik gitu, harganya masalah Amerikanya malah menguat gitu. Nah, itu sering kali kita jumpai itu karena tadi saya bilang tadi, dia tidak membahas secara global, atau dia tidak paham secara global bahwa berita itu bukanlah suatu analisa fundamental. Nah, ini perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, ini kita gampangnya demikian aja, bahwa mata uang dengan fundamental yang kuat itu kita harus memikirkannya sebagai tren bullish pada mata uang ini. Mata uang dengan fundamental yang lemah, maka kita bisa masuk area bearish pada mata uang atau sell. Jadi kalau kemudian misalnya
kita tahu misalnya Amerika sedang bagus sekarang, berarti kita jangan pernah sell USD seperti itu. Nah, pada level yang ketiga yaitu mata uang campuran. Nah, di sini kita sikapnya adalah stand aside atau netral, jangan masuk pasar di kondisi demikian. Nah, seperti ini gambarannya. Kita tahu bahwa misalnya AUC sedang melemah, Jepang sedang menguat. Ini asumsi saja. Nah, dengan adanya asumsi ini, kita juga langsung bisa mengetahui bahwa AUD JPY kita harus sell seperti itu. Kenapa? AUC-nya melemah terhadap Jepang. Jadi ini juga untuk untuk meluruskan bahwa kita tidak mania atau tidak cinta kepada suatu produk. Jadi produk apa saja kita bisa pilih, ada banyak, ada tujuan kalau masalah. Jadi kita harus tidak harus AUC USD. Jadi kita harus memilih negara mana yang sedang menguat dan negara mana yang sedang melemah. Langsung saja kita pasangkan. Niscaya mata uang tersebut, pair mata uang tersebut akan bergerak signifikan. Nah, seperti ini. Jadi pasangkanlah dua mata uang dari dua negara yang berbeda. Jangan sama-sama kuat atau jangan juga sama-sama lemah, itu juga tidak akan bergerak pasar seperti itu. Nah, ini juga perlu sering saya sampaikan bahwa yang menggerakkan harga itu bukan grafik, tapi perubahan fundamental yang mempengaruhi harga supaya pasar bereaksi. Nah, pergerakan harga yang ditimbulkan tadi baru dimunculkan di grafik. Jadi bukan grafik dulu bergerak baru harga. Ya, jadi harganya dulu bergerak baru muncullah grafik. Itu yang harus kita tanamkan di kepala kita, bahwa bukan saya tidak suka dengan analisa teknikal, saya juga suka teknikal, tapi kita harus tahu apa yang menggerakkan pasar terlebih dahulu. Ya, jadi jangan cinta mati dengan teknikal bahwa ini kalau ketemu garis ini harus buy, harus naik gitu. Nah, tidak harus demikian. Karena apa? Tuhannya bukan grafik gitu. Yang menggerakkan pasar itu adalah reaksi pasar. Pasar bereaksi bagaimana? Barulah terciptalah harga yang bergerak. Ya, ini selalu saya tekankan lagi. Penggerak ekonomi, penggerak yang mendorong naik turunnya nilai mata uang itu bukan data ekonomi. Data ekonomi itu hanya muncul, itu hanya sebagai acuan kita, seperti rapor kita saja. Jadi tidak harus data ekonominya baik kemudian gerakannya akan baik juga. Memang kadang berpengaruh, cuman kita lihat secara keseluruhan apakah benar seluruhnya mendukung, seperti itu, seperti nilai rapor tadi. Kalau semua nilai rapornya bagus, walaupun satu jelek, dia pasti tetap akan naik kelas, seperti itu. Kalau semuanya jelek, pasti akan tinggal kelas. Nah, biasa kita membaca data-data ekonomi atau ekonomi kalender atau ekonomi indikator di beberapa situs yang biasa kita sering baca. Yang saya lebih menyukai beberapa situs ini, yang pertama adalah investing.com. Itu bisa dibuka di kalender ekonominya. Jadi di sini ada berita-berita. Di sini ada bintang itu maksudnya impact-nya atau dampaknya terhadap market. Jadi kalau bintang 3 yang terbanyak itu dampaknya sangat serius, artinya sangat signifikan. Sementara kalau bintangnya 1 bahkan tanpa bintang, itu biasanya tidak ada dampak apapun terhadap pasar, seperti itu. Nah, kita juga harus belajar membaca. Jadi di sini ada selalu data ekonomi itu ada data sebelumnya. Data sebelumnya itu maksudnya objek ini, tentang ini, misalnya lelang swap itu sebelumnya sudah dirilis di periode sebelumnya. Artinya dirilis di periode sebelumnya adalah ini angka yang dimunculkan. Ya, anggap saja Korea Selatan. Percent konsumen di Korea itu sebelumnya 88,8. Nah, sementara di sini kita lihat ada perkiraan atau forecast dalam bahasa Inggrisnya. Nah, forecast yang akan keluar tuh sekian. Kemudian di sini kita lihat aktual, artinya nilai yang muncul sebenarnya lebih besar atau lebih kecil dari aktual. Kadang-kadang forecastnya meleset, jadi tidak selalu forecastnya itu
adalah tepat. Tapi dari forecast kita sudah bisa membuat suatu persiapan. Jadi jika keluarnya nilainya lebih besar daripada sebelumnya apa yang terjadi? Jika nilai yang akan keluar lebih kecil dari sebelumnya, apa yang terjadi? Lebih gampangnya begini, misalnya tingkat pengangguran suatu negara misalnya sebelumnya di angka 100 sebelumnya, kemudian forecast-nya 101, artinya dimungkinkan ada penambahan jumlah pengangguran. Nah, kalau harga yang nanti nilai yang munculnya 101 sesuai dengan perkiraan, maka yang terjadi adalah jelek buat negara tersebut, artinya pengangguran yang bertambah. Nah, tinggal dilihat di aktualnya, apakah benar sesuai forecast atau bagaimana. Jadi acuan kita bukan hanya nilai sebelumnya, tapi juga dilihat dari forecast. Jadi kadang-kadang forecastnya 101, kemudian yang muncul ternyata 105. Dengan 105 itu kita bandingkan bahwa ternyata perkiraan yang terjadi jauh lebih besar daripada perkiraan dan jauh lebih besar daripada nilai sebelumnya. Nah, di situ market akan bergejolak. Jadi ada dua keterangan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, keterangan nilai itu dilihat dari forecast, dan nilai keterangan yang muncul dilihat daripada angka sebelumnya. Jadi dalam membaca suatu data ekonomi itu kita harus melihat, nah seperti ini, harga sebelumnya adalah ini untuk Italia, balance of trade artinya neraca perdagangan, artinya ekspor impor, sebelumnya itu minus 5,9 miliar dolar. Nah, perkiraan yang muncul minusnya berkurang, artinya negara ini akan membaik dalam kondisi begini. Nah, kita tinggal melihat di sini, bisa jadi minusnya berkurang tapi tidak sebesar perkiraan. Artinya apa? Forecast-nya terlalu jauh. Artinya misalnya yang keluar ternyata minus 5 miliar, kan tetap lebih bagus daripada sebelumnya, hanya lebih jelek daripada forecast. Nah, itu juga gejolak pasarnya akan terlihat berbeda. Jadi acuan kita melihat suatu data itu berbeda, ada dua. Yang pertama dilihat dari forecast atau perkiraannya, selanjutnya adalah dilihat dari data sebelumnya. Nah, ini juga bisa kita buka data calendar tadi di tradingview.com, yang tadi kan di investing.com, jadi sama saja. Ada juga yang lebih bagus, lebih lengkap, biasanya saya buka di Trading Economic. Nah, di Trading Economic ini seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu silahkan mau buka, belajar atau mempelajari, itu di Trading Economic lebih lengkap. Kenapa? Bapak Ibu tinggal klik aja nih bentuk gambar grafik, maka akan muncul durable goods itu apa. Jadi kita tahu bahwa apa sih nilai ini yang muncul. Kemudian home sales itu apa, kita bisa klik aja di sini, kemudian akan muncul keterangannya. Demikian. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa di sini adalah forecast. Ya, forecast. Kemudian previous, artinya data sebelumnya. Data sebelumnya durable goods-nya adalah 0%. Kemudian forecast-nya ternyata jelek. Nah, konsensusnya ada di 0,4. Artinya apa? Ini adalah nilai yang bisa ditoleransi. Kalau akan terjadi suatu gejolak jika nilai ini ditembus seperti itu. Nah, ini adalah beberapa data-data yang high impact, yang berpengaruh langsung kepada pasar. Yang pertama adalah contohnya adalah GDP, kemudian CPI, employment data, trade balance, industrial production, kemudian non-farm, retail sales, PPI, sama interest rate. Jadi kita harus mewaspadai data-data jika berita ini muncul seperti itu. Biasanya orang menunggu di hari malam Kamis sama malam Jumat, Rabu malam Kamis dan Kamis malam Jumat, berita-berita high impact biasanya muncul, dan berita-berita high impact sangat jarang muncul di hari Senin ya. Sangat jarang sekali muncul di hari Senin. Jadi muncul biasanya dimulai di hari-hari setelah hari Senin, seperti hari ini Selasa, tapi rata-rata kalau Selasa itu lebih jatuhnya kepada speak, artinya apa?
ada pertemuan-pertemuan, tapi data high impact sudah dipastikan di malam Kamis dan malam Jumat. Nah, ini adalah cara-cara belajar menganalisa secara fundamental. Yang pertama kita harus pelajari adalah makroekonominya dulu. Artinya negara tersebut secara makronya bagaimana. Makro itu artinya di sudut pandang yang berbeda. Artinya sudut pandang kita sebagai konsumen dan sudut pandang kita sebagai produsen. Jadi jangan berpikir bahwa misalnya harga barang murah berarti itu sangat disukai oleh konsumen, harga barang turun. Tapi yang bagi produsen, begitu harga barang turun berarti terjadi apa? Penurunan nilai. Kalau penurunan nilai itu bisa membuat margin keuntungannya bergerus. Jadi apa yang terjadi kalau semua produsen membanting harga dan akhirnya barangnya tidak balik modal, perusahaan tutup dan segala macam, akhirnya membuat kondisi yang kita sebut deflasi yang sifatnya spiral deflasi, artinya semua terkait. Nah, fase-fase dalam siklus ekonomi kita harus pelajari juga. Nah, ini juga ada teorinya dan ada kelas-kelasnya sendiri mengenai membahas bagaimana kita mempelajari mengenai siklus ekonomi. Yang pertama dimulai dengan resesi, kemudian lembahnya, pemulihan dan puncak, dan itu berputar selalu seperti itu. Jadi itu menggunakan siklus. Indonesia terjadi siklus 10 tahunan ya. Sama seperti sekarang siklus 10 tahunan mulai muncul lagi efeknya seperti kenapa BBM naik segala macam, itu adalah merupakan siklus 10 tahunan. Kemudian kita selain yang sebutkan ini seperti belajar kondisi moneter segala macam, kita juga harus paham bahwa ada kebijakan moneter yang longgar dan kebijakan moneter yang ketat. Kemudian kebijakan yang sifatnya hawkish, dovish atau netral. Kemudian macam-macam selanjutnya banyak sekali yang harus kita pelajari, bahwa fundamental itu ternyata bukan hanya berita. Itu saya selalu sering sampaikan bahwa fundamental itu bukan news ya, fundamental bukan news. Nah, ini karena dulu masih musimnya Forex Factory, jadi Forex Factory itu dulu sebagai kiblatnya, karena ngetopnya situs-situs. Sekarang sudah tidak sebagai leader lagi, sebagai point of interest, jadi Forex Factory. Jadi orang lebih banyak sekarang saya juga memakai trading economics, sedang memakai investing.com dan segala macamnya. Tapi paling tidak sama, polanya sama. Yang pertama adalah lihat impact-nya, artinya seperti yang saya bilang tadi, dia bintang 3, bintang 2 atau bintang 1. Kemudian namanya apa, kemudian lihat kolom aktualnya. Kalau aktual itu artinya berapa sebenarnya akan terjadi, yang terjadi sebenarnya berapa, yaitu di jam yang dia rilis, di jam itu pula aktualnya muncul ya. Sebelum berita itu keluar, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan gitu, sebagai langkah plan A-nya apa, plan B-nya apa, kemudian plan C-nya apa. Artinya apa? Begitu berita ini keluar, jika yang terjadi lebih besar daripada forecast, apa yang kita lakukan? Jika lebih kecil dari forecast, apa yang kita lakukan? Atau data sebelumnya bagaimana? Jadi semua plan itu sudah disusun semua. Itu yang pertama. Nah, ini yang biasa saya pakai. Biasanya kalau mau orang menggunakan trading, menggunakan news, kalau memang masih juga melakukan seperti itu, periode terbaik itu adalah 30 menit setelah rilis data ya. Jadi bukan pada saat rilis data kita ikut nyemplung. Nah, gerakan yang sesungguhnya itu bukan saat berita keluar lalu bergerak, tapi biasanya 30 menit setelah rilis data itu baru gerakan yang sebenarnya. Artinya reaksi pasar yang sebenarnya itu muncul di saat market sudah agak sedikit kalem. Nah, ini kalau satu-satu kita bahas apa itu non-farm payroll seperti ini. Nah, tapi mungkin saya persingkat saja. Nanti materi ini akan saya share di grup, jadi Bapak dan Ibu bisa membacanya kemudian. Ini pengaruhnya, kemudian biasanya saya buatkan berapa poin pergerakan non-farm payroll, kemudian bagaimana cara trading pada saat non payroll juga ada ya. Nah, ini kebijakannya ada 2, hawkish dan dovish. Hawkish itu bagaimana, dovish itu bagaimana.
Ini berkaitan dengan yang siklus ekonomi tadi semua. Hawkish, dovish itu berkaitan dengan siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu maksudnya kebijakan suatu negara itu sekarang itu diambil itu berdasarkan moneter yang ingin dilonggarkan atau moneter yang akan dikuatkan. Jadi maksudnya seperti siklus ekonominya, tentunya kebijakan moneternya sekarang mau bagaimana ya. Ini sudah saya susun semua, ada nota payroll segala macam, kemudian ada PPI, consumer confidence, semua ada. Nah, terakhir ini berikut biasanya berapa pips dia bergerak jika berita itu keluar ya. Ini suku bunga. Nah, ini nota payroll yang paling besar antara 50 sampai 250 pips. Biasanya mata uang bergerak itu kenapa kadang-kadang beberapa mentor atau beberapa lembaga lain atau beberapa broker membuat suatu event di saat non-farm payroll, karena di saat itulah market bergerak cukup liar, artinya gerakannya juga cukup besar, dan di keliaran itu mereka memanfaatkan momentum untuk mencari keuntungan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini misalkan ini contohnya berita ini terkait pada mata uang atau negara Amerika Serikat. Jadi average earning-nya naik, maksudnya average earning di Amerika ya, bukan negara lain. Jadi average earning-nya naik, maka USD menguat. Balance of payment naik, USD menguat. Maksudnya begitu. Jadi apa yang saya tulis di sini itu adalah acuannya terhadap US. Tapi kalau kita mau misalnya mata uang euro, maka average earning-nya itu harus euro. Maka di sini euro menguat. Kalau ini kita membahas masalah yen, maka yang ini harus subjeknya adalah negara Jepang. Maka di sini adalah yen menguat seperti itu ya. Jadi tergantung negara mana yang akan kita pelajari. Jadi kalau ininya naik, semuanya juga naik kecuali dua. Yang pertama adalah defisit belanja, yang pertama defisit belanja, yang kedua adalah tingkat pengangguran. Itu gampangnya.